Halo, nama saya Disanvira Santi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas saya di AFL 2 Part 1. Tujuan presentasi ini adalah membagikan strategi keuangan yang saya rancang berdasarkan analisis tujuan keuangan pribadi. Sebagai investor risk averse, saya cenderung menghindari risiko dan memprioritaskan keamanan dalam pengelolaan keuangan. Rencana jangka pendek, memperbesar usaha pribadi, investasi di Bank BCA dan BRI, investasi reksadana di kedua bank dengan ekspektasi return sekitar 5%, alokasi 30% dari portofolio untuk pengembangan usaha sendiri, investasi dalam emas untuk mengatasi inflasi. Rencana jangka menengah, melanjutkan pendidikan, jalan-jalan keliling dunia, mulai berinvestasi di saham dengan alokasi sekitar 15 juta per bulan, target expected return-nya sekitar 6-10% dari investasi saham. Rencana jangka panjang yang pertama, diversifikasi investasi, emas, saham, BRI atau BCA, deposito, dan reksadana. Selanjutnya, menyiapkan dana sekitar 60 juta per bulan untuk investasi. Selanjutnya, fokus pada pengembangan usaha sebagai bagian penting dari portofolio jangka panjang. Dan yang terakhir, mendapatkan passive income. Alokasi dana investasi, mengalokasikan sekitar 100 juta diharapkan mendapatkan expected return sekitar 5% dari Bank BCA dan BRI, dan expected return dari usaha saya sendiri 30%. Investasi dalam emas, dana sekitar 15 juta untuk emas fisik, gunanya agar memberikan perlindungan terhadap inflasi. Selanjutnya yang terpenting juga investasi tanah, 40% untuk dana investasi tanah, dikarenakan investasi tanah dapat menjadi pilihan yang baik karena nilainya cenderung meningkat seiring waktu. Tanah memiliki sifat yang langka dan tidak bisa diperbanyak, sehingga permintaan terus meningkat sementara pasokan terbatas. Selain itu, tanah juga dapat memberikan pendapatan melalui penyewaan atau pengembangan properti di atasnya. Jadi selain keuntungan dari harga properti yang semakin naik, saya juga dapat mendapatkan passive income dari penyewaan lahan yang saya kembangkan. Selanjutnya adalah pendidikan dan travel fund. Memastikan kelancaran pendidikan sekitar 5% dan investasi travel fund sekitar 3%. Kesimpulannya, strategi keuangan saya sebagai investor risk averse menekankan keamanan dan menghindari risiko. Jangka pendek melibatkan investasi di Bank BCA dan BRI, reksadana, pengembangan usaha, dan emas. Jangka menengah melibatkan pendidikan, perjalanan, dan investasi saham. Jangka panjang fokus pada diversifikasi investasi seperti emas, saham, BRI atau BCA, deposito, reksadana, dan tanah dengan tujuan passive income. Alokasi dana mencakup ekspektasi return dari bank, usaha, dan perlindungan terhadap inflasi melalui emas. Kesimpulannya, strategi menggambarkan kombinasi keamanan, pertumbuhan, dan diversifikasi untuk mencapai tujuan keuangan pribadi.